Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal satu skill yang penting banget, tapi seringkali kita lupain, yaitu literasi emosi. Anggap aja ini kayak belajar baca peta, tapi peta buat dunia perasaan kita sendiri. Sebuah kompas yang bisa bantu kita waktu lagi ngerasa galau. Yuk kita mulai? Kita mulai dari sini dulu ya. Pernah nggak sih Anda ngerasa marah banget, tapi yang keluar malah diam seribu bahasa? Atau mungkin lagi sedih, malah maksa buat ketawa? Nah, momen-momen di mana apa yang kita rasa di dalam sama yang kita tunjukin di luar itu nggak sinkron. Itulah inti pembahasan kita. Kalau Anda pernah ngalamin, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, ketidakselarasan tadi itulah yang sering bikin kita ngerasa kacau secara emosional. Di dunia yang serba cepat ini, wajar banget kalau kita kadang bingung sama perasaan sendiri. Rasanya tuh kayak ada badai di dalam diri, tapi kita nggak tahu nama anginnya apa, seberapa kencang dan kenapa bisa dateng. Contohnya gini deh, media sosial. Waktu kita scroll dan lihat hidup teman-teman kita kayaknya sempurna banget, itu bisa memicu perasaan yang campur aduk. Ada iri, cemas, ngerasa nggak mampu, bahkan ngerasa sendirian. Sulit banget kan buat nunjuk satu perasaan yang dominan di tengah semua itu? Atau contoh lain, tekanan akademis. Dapat nilai jelek itu pasti bikin kecewa dan frustrasi. Itu valid banget. Tapi kalau kita nggak tahu cara ngolahnya, perasaan itu bisa aja meluap jadi marah-marah ke teman atau malah jadi menarik diri. Akhirnya hubungan kita yang rusak, padahal nggak ada sangkut pautnya sama nilai tadi. Jadi inti masalahnya itu di sini. Seringkali bukan emosi yang salah, tapi kita yang kekurangan kosakata buat ngedeskripsiin emosi itu. Tanpa kata-kata yang pas, kita jadi kayak tersesat di dalam labirin pikiran kita sendiri, tanpa peta dan tanpa arah. Tapi tenang dulu, ada solusinya kok. Di bagian ini, kita bakal belajar gimana caranya menemukan dan membaca peta yang hilang itu. Kita akan bahas gimana caranya supaya kita jadi lebih melek secara emosional. Jadi, apa sih literasi emosi itu? Sederhananya, ini adalah kemampuan buat kenal, paham, ngungkapin, dan ngelola emosi kita dengan sehat. Yang paling penting, ini bukan bakat bawaan loh, tapi sebuah skill yang bisa banget kita pelajari dan latih. Sama kayak belajar baca, semua orang bisa jadi lebih baik. Terus, gimana sih kelihatannya orang yang melek emosi dalam kehidupan sehari-hari? Mereka itu bisa ngasih nama ke perasaannya, oh, aku lagi kecewa. Mereka bisa tetap tenang waktu emosi negatif datang, bisa ngungkapin perasaannya dengan pas, dan yang gak kalah penting, bisa ngobrolin perasaan tanpa takut dihakimi. Ini kayak punya kekuatan super di zaman sekarang. Nah, pertanyaan ini jadi jembatan kita ke bagian berikutnya yang seru banget. Coba bayangin deh, gimana kalau Anda punya sebuah alat, sebuah peta, yang bisa bantu navigasi semua perasaan rumit yang tadi kita bahas. Oke, di bagian ini kita bakal kenalan sama sebuah alat visual yang keren banget, yang bisa jadi semacam kompas buat dunia emosional Anda. Siap buat temuin navigator internal Anda? Dan inilah dia, roda emosi Plutchik. Mungkin kelihatannya agak rumit ya, tapi percayalah, ini adalah peta yang luar biasa buat dunia batin kita. Alat ini bantu kita sadar kalau emosi itu jauh lebih kaya dari sekedar senang atau sedih. Yuk, kita bedah pelan-pelan dari intinya dulu. Roda ini dibangun dari 8 emosi primer yang saling berpasangan. Gembira lawannya sedih, percaya lawannya jijik, dan seterusnya. Memahami kalau setiap emosi punya lawannya ini adalah langkah pertama buat ngerti keseimbangan dalam diri kita. Nah, yang bikin roda ini jenius adalah gimana dia nunjukin soal intensitas. Emosi itu nggak hitam putih, tapi ada spektrumnya. Rasa jengkel yang ringan, kalau nggak diatasi, bisa naik level jadi marah. Dan kalau dibiarin terus, bisa meledak jadi murka. Sadar akan tingkatan ini nggak sih kita kekuatan buat intervensi lebih awal. Dan yang lebih keren lagi, emosi itu bisa bergabung buat menciptakan perasaan yang lebih kompleks. Mirip kayak nyampur warna primer di palet lukis. Gabungan antara gembira dan percaya misalnya, menghasilkan emosi yang kita kenal sebagai cinta. Atau takut digabung terkejut, jadi rasa takjub. Luar biasa kan? Oke, petanya udah ada. Terus, buat apa? Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana cara kita pakai semua pengetahuan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini nih, kenapa literasi emosi itu penting banget. Manfaatnya banyak sekali. Mulai dari pikiran yang lebih jernih, bisa ambil keputusan yang lebih rasional, sampai hubungan sosial yang lebih kuat. Ini adalah fondasi buat hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia. Contoh ini jelas banget. Perubahan dari reaksi impulsif, kayak langsung teriak,
menjadi respons yang penuh kesadaran, kayak bilang, aku butuh waktu buat tenang dulu. Itulah inti dari literasi emosi. Ini ngasih kita kendali atas situasi, bukan malah kita yang dikendalikan sama emosi. Baik, kita sampai di bagian terakhir dan yang paling penting. Gimana cara melatihnya? Anggap aja ini kayak nge-gym, tapi buat emosi. Ingat, ini adalah otot yang bisa dilatih biar makin kuat. Ini dia rencana aksi yang bisa Anda mulai hari ini juga. Cuma 5 langkah simple. Pertama, berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri lagi ngerasain apa. Kedua, coba kasih nama. Ketiga, tulis di jurnal. Keempat, latih napas dalam. Dan kelima, coba ceritain ke orang yang Anda percaya. Setiap langkah kecil ini penting banget buat membangun kekuatan emosional Anda. Saya mau tutup pembahasan kita dengan sebuah kutipan yang menurut saya pas banget. Ini ngingetin kita kalau emosi itu bukan kelemahan yang harus disembunyikan. Justru sebaliknya, emosi adalah inti dari kemanusiaan kita yang bikin kita bisa terhubung, percaya, dan mencintai. Jadi, sebelum kita selesai, saya mau lempar satu pertanyaan balik ke Anda. Bukan buat dijawab ke saya, tapi buat diri Anda sendiri. Coba sekarang juga, emosi apa yang sedang Anda rasakan? Ambil waktu sebentar, pikirkan, dan coba kasih nama. Itulah langkah pertama Anda untuk menjadi lebih melek emosi.